Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Utsman bin Affan yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya pertama berterima kasih, jazakumullah khairan katsiran, kembali diberi kehormatan, diperkenankan untuk silaturahim, bahkan berbicara di hadapan Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang diberikan oleh Bapak Ibu sekalian pagi hari ini kepada saya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala secara berlipat. Amin. Yang kedua, tentu saya menyampaikan permohonan maaf barangkali pagi hari ini saya diberi amanah untuk menyampaikan kajian. Kalau ada kesalahan, kekeliruan, pengetahuan yang tidak sesuai, saya sangat berterima kasih kalau kemudian saya diluruskan, diperbaiki, paling tidak saya dimaafkan kesalahan-kesalahan saya. Yang selanjutnya, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi hari ini saya menyampaikan tema agar tidak mengalami kerugian, begitu yang ditulis di flyernya, agar tidak mengalami kebangkrutan. Tema ini saya sampaikan dengan tujuan yang pertama, agar kita lebih luas lagi barangkali memahami tentang beberapa prinsip dan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan persoalan-persoalan kehidupan. Yang kedua, agar kita nanti bisa menjaga amal kita, pahala kita atas perbuatan-perbuatan kita di dunia tidak hilang, tidak hangus, tidak berpindah, karena kegagalan kita di dalam menjaga diri atau menjaga perbuatan kita di dunia ini. Yang ketiga, tema ini saya sampaikan juga dengan harapan kita, ya termasuk saya di dalamnya, akan lebih memiliki mentalitas yang stabil ketika suatu saat kadang-kadang menghadapi masalah dalam kehidupan, misalkan perlakuan buruk dari orang-orang yang kadang-kadang memancing emosi, menimbulkan sikap, perilaku atau tindakan-tindakan yang kita tujukan untuk melampiaskan emosi kita atas perlakuan orang-orang. Istilahnya menjadi orang yang mentalnya lebih stabil. Ini 3 alasan tema ini saya sampaikan. Baik Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini waktunya sampai suruk atau sampai 5:30? Kenapa? Suruk. Biasanya sampai suruk apa sampai 5:30? Ya, karena beda-beda. Kalau di masjid depan saya sampai suruk, biar sampai sholat. Atau kalau di masjid Tanjung Elok mau 5:30, begitu ya, nggak nunggu suruk dulu. Maka saya menyesuaikan saja. Suruknya jam 6 kurang 10 Pak ya, kalau nggak salah. Kenapa? Jam 6 nggak apa-apa? Iya. Ya jenengan nggak apa-apa, yang lain mungkin ada apa-apanya. Iya kan, orang kan beragam. Sekarang itu kita lebih harus siap menghadapi perbedaan dan pluralisme begitu ya. Bagaimana besok ini puasanya kapan, badan ini kapan. Saya sudah ditelepon khotbah hari Sabtu. Saya bilang saya sudah didahului.
Masjid depan saya kan hari Ahad gitu ya, wis mengiyakan masa kemudian khotbah ronggon kayaknya orang pantas temen gitu ya. Bodani loro ngarah apane gitu. Ya, karena ada kayak begitu, pernah ada peristiwa gitu ya. Ada ulama di Banyumas ini khotbah Idul Fitri 2 tempat begitu. Borongan, alhamdulillah. Ya, itu peristiwanya, saya tidak menginterpretasikan lebih jauh lagi. Baik, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, saya akan mulai kajian saya dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, hadis sahihain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali bertanya, bentar. Ya. Maaf, bukan hadis Bukhari Muslim, hadis riwayat Muslim. Tadi saya buka salah. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu kali bertanya pada para sahabat. Sahabat itu adalah muslimin yang bertemu dan berinteraksi langsung dengan Rasulullah, itu sahabat. Sedangkan generasi yang tidak bertemu, berinteraksi langsung dengan Rasulullah, tapi berinteraksi dengan para sahabat, namanya tabi'in. Generasi berikutnya namanya tabi'in. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah Anda orang yang bangkrut, yang pailit, yang rugi? Qalu, para sahabat kemudian menjawab, al-muflisu fina, orang yang bangkrut, yang pailit di antara kami, man la dirham lahu, adalah orang yang tidak punya uang, tidak punya dirham, tidak punya uang, wala mata', dan tidak punya kesenangan, kekayaan. Itu definisi bangkrut yang disampaikan oleh para sahabat. Orang duwe duit, orang duwe bondo, itulah bangkrut. Faqala, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal muflisa min ummati, sesungguhnya yang bangkrut dari umatku, man ya'ti yaumal qiyamah, adalah orang-orang yang datang di hari kiamat, bisolatin, dengan salat, pahala salat, wasiyamin, dan puasa, wazakatin, dan zakat, wayati, dan datang di hari kiamat itu pula, qad syatama hada, dia telah mencaci, mengejek, menghina seseorang, wa qadhafa hada, telah memfitnah, telah memutarbalikkan fakta kepada seseorang, wa akala mala hada, telah makan harta seseorang secara tidak sah, membewedangi kancane misalkan tanpa izin, wa safaka dama hada, menumpahkan darah seseorang, wa daraba hada, dan memukul seseorang, wa yuta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi, maka diberikan kebaikan puasa, siam, zakatnya kepada orang yang dipukul, difitnah, dicaci, dumbe wedangi begitu ya, atau yang seperti itu. Fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqdhama alaihi, dan jika sudah habis kebaikannya sebelum perkaranya selesai, jadi pahala puasanya sudah dipindahin karena perlakuannya, dan dia masih punya hutang, ngomong elek karo wong liya gitu ya, memaki, mencaci, memfitnah dan sebagainya.
Uhidha min khotoyahum faturihat alaih, maka kemudian akan dipindahkan, diambilkan dosa orang-orang yang disakiti itu kepada orang yang menyakiti. Summa turiha finnar, kemudian orang itu akan dimasukkan, diseret menuju ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari hadis ini, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ibu-ibunya ada ya? Oh, ada. Kita bisa belajar barangkali beberapa hal, paling tidak saya belajar beberapa hal. Yang pertama, Islam itu adalah agama yang tidak hanya menyangkut tentang norma, misalkan tentang tata cara ibadah, tentang akhlak, bagaimana bergaul, tapi juga agama yang menyangkut tentang cara pandang kita terkait dengan persoalan-persoalan atau masalah-masalah definisi berbagai macam persoalan yang ada di dunia. Misalkan sebagian di dalam hadis itu tadi, selama ini anggapan orang bangkrut itu adalah perkara material. Ada orang duit, usahanya habis, itu bangkrut. Perkara material saja bangkrut itu. Tapi Rasulullah menjelaskan, bangkrut itu tidak hanya perkara material saja, tapi juga sampai kepada persoalan spiritual. Bangkrut itu nanti di akhirat, kebaikan-kebaikannya hapus, hilang. Begitu. Sehingga naudzubillah min dzalik, boleh jadi ada seseorang yang di dunia ini sholatnya bagus, sedekahnya banyak, puasanya Senin Kemis, Ayamul Bid dan sebagainya, tapi kemudian masuk neraka karena ketidakmampuan menjaga amal-amal itu. Jadi definisi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW menggambarkan kepada kita, bangkrut itu tidak hanya perkara dunia, sampai perkara akhirat. Jadi sudut pandang kita akan diluaskan lagi. Dan yang sejenis dengan itu, misalkan Rasulullah SAW menyampaikan, laisal ghina ngan kasratil arad. Bukanlah orang kaya itu orang yang banyak hartanya. Ini yang tadi saya sampaikan, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bukanlah orang kaya itu yang banyak hartanya, walakinnal ghina ghina nafsi. Akan tetapi yang namanya kaya itu kaya jiwa. Kaya, goni, ghina itu artinya cukup. Salah satu artinya itu cukup. Jadi orang kaya itu adalah yang sejati menurut Rasulullah, bukan karena fasilitas atau hal yang sifatnya material, tapi rasa cukup di dalam hati. Ini yang kadang-kadang mungkin ya kita lihat belum menjadi semacam cara pandang. Karena kita mengira dan memandang kayaknya penak itu doang sugih. Padahal Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, seberapapun kalau berkaitan dengan harta, orang nggak pernah merasa cukup. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mari kita ingat sejarah kita masing-masing. Dulu zaman urung duwe gawean, kayaknya duwe gawean penak ya, begitu. Apakah setelah punya gawean kita kemudian cukup? Enggak. Gajinya pas-pasan, begitu ya, nggong serumah, begitu ya, orang biaya sekolah, begitu kan hanya kurang nggak juga. Terus kita pindah pekerjaan, misalkan begitu ya, atau nambah penghasilan, apa sudah cukup? Enggak juga. Kita masih punya pikiran motor, mana udan, anaknya 5, gawa kabeh angel, begitu ya. Itu mobil apa ya? Begitu. Setelah punya mobil, apa cukup? Enggak, terus begitu. Cukup truk. Bis ngangkut CRT ya. Akhirnya itu yang kita lihat. Saya menyampaikan saja fakta yang ada begitu. Kalau menurut cara pandang kita, kalau kaitannya dengan harta atau mungkin fasilitas kesenangan atau kekayaan duniawi, selebriti itu kurang apa toh? Betul nggak? Pasangan mereka sudah sangat menarik ya, fisiknya cantik, ganteng. Harta mereka banyak, wong duit sekali tayang mereka jadi apa? Jadi host begitu kan,
pirang juta, bahkan pirang puluh juta, ada yang pirang ratus juta begitu. Terkenal di mana-mana dikenal. Enggak seperti kita kan, loh pasar ono sing aru-aru blas begitu kan enggak kenal. Begitu ya. Kalau dia masuk pasar wah dirubung wong akeh begitu. Dan dengan itu mungkin dia cari fasilitas gampang. Kita cari SIM kan susah, begitu ya. Kalau kenal orang polisi deh sih. Kalau dia begitu, misalnya ada selebriti datang ke sini, Pak mau buat SIM lah langsung dirampungin dean begitu. Ya, kenapa? Buat 10 SIM-nya. Begitu. Tapi kalau kemudian kita mendengar mereka itu cerai ya, itu berarti kan orang puas karo pasangannya. Betul nggak? Nggak puas. Tidak merasa cukup dengan pasangannya. Kalau saya mendengar mereka itu narkoba atau dugem, berarti kan dia nggak bahagia. Kenapa orang narkoba dan dugem? Ada dua alasan. Alasan pertama alasan pergaulan, sama seperti kita. Ayolah masih ngerokok lah, kemudian pada ngerokok orang ngerokok begitu ya. Kadang-kadang kan orang kepenak ngerokok begitu. Mungkin di sana juga ya begitu. Suatu saat diajak begitu ya, masa kamu nggak mau sih nyicipi sih dibayain lah begitu. Akhirnya mereka terlibat di dalam proses seperti itu. Atau memang karena nang omah sumpek domai bojo baen metu baen lah begitu. Ngaji nang masjid. Jadi kadang-kadang bukan di sini. Jadi kadang-kadang orang itu masuk ke dunia seperti itu karena dia nggak bahagia dengan apa yang didapatkan di rumahnya, di lingkungannya, di kehidupannya. Dia lari ke hal seperti itu. Oleh karena itu para pendengar sekalian rahimakumullah, Rasulullah menjelaskan, menurut saya menarik gitu, bahwa kaya itu bukan masalah harta, tapi rasa cukup. Sehingga kalau kita bisa merasa cukup dengan yang Allah berikan, misalkan pasangan kita, apapun bentuknya, bagaimanapun sikap dan perilakunya, kita akan bahagia dengan pasangan kita. Meskipun kadang-kadang cok rewel, cok bawel, begitu ya, cok ngomeh, begitu ya. Ya wajar lah, namanya juga perempuan itu kan setiap hari butuh 10.000 kata-kata, begitu. Kalau laki-laki 5.000 kata-kata, gitu. Makanya kita pulang ke rumah kadang-kadang wis kayak tolong gasnya dipasang, kayak tolong begitu. Dia perlu menjelaskan itu kepada kita. Kalau kita kan orang menang bain, bali nang mah yang menang bain, paling nonton TV, buka HP begitu. Perempuan itu lebih banyak bicara, maka kita harus lebih banyak mendengar para bapak, para suami, para laki-laki begitu. Ya begitu memang Allah menciptakan. Ya jadi kita bahagia dengan pasangan kita. Kita bahagia dengan motor butut yang kita miliki, begitu ya. Kita bahagia dengan rumah enggak lah, saya nggak berani ngomong yang kita miliki begitu ya. Ya itu membuat kita ayem begitu. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kaya itu adalah perasaan cukup. Maka bahagialah begitu. Yang kalau Gus Bah bilang, wong yo mangan yo sepiring kan. Meskipun di meja kita itu ada makanan banyak banget, pokoknya yang kita butuhkan sepiring. Paling tanduk lah rong piring. Apalagi kalau sudah nun sewu, sudah sepuh, udah kayak saya. Ki mangan ki sepiring wis wareg. Nembian zaman nom ta iya begitu ya, anak acara undangan prasmanan nang gedung sing gede begitu ya, panganan enak-enak lo kuteri mangan kabeh begitu. Nyicipi kabeh gitu ya. Siki jan ora lho. Mangan 1, 2 tempat itu sudah kenyang dan sudah tidak pengen makan lagi, sudah penuh. Dipaksa pun nanti perutnya jadi sakit. Itu yang kita butuhkan kan sebetulnya gitu. Klambi yo selemari digumpuk siji lah, masa dianggap kabeh tinggu ya. Rangkepan sing batik, yang pertama kaos begitu ya, terus lengan panjang, terus batik, terus jaket begitu ya. Sumuk banget mungkin malah. Enggak, yang kita butuhkan kan satu, begitu. Kalau istri, iya kita butuhkan cuma satu. Ya, ibarat istri itu ibarat beras begitu ya, tergantung pengolahannya. Kalau pengolahannya bagus nanti ya jadi nasi goreng, nasi basmati, nasi uduk, nasi macam-macam begitu. Jadi olah saja begitu. Ya, Mas Pri ya, olah saja. Komunikasikan begitu. Yang pengen masakan model mungkin ini begitu cerita saja. Jarang ya, tapi ya laki-laki berani berkomunikasi masalah kayak begitu dengan pasangannya. Isin harus ngomong begitu.
Itu kaya. Kemudian yang lain, Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim juga, beliau bersabda, laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu yang menang gelut. Innamas syadid alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang kuat itu adalah orang yang pandai, alladzi yamliku, yang memiliki, yang mengendalikan nafsahu, dirinya, indal ghadab, ketika lagi marah. Jadi laki-laki kuat itu bukan yang tahan lama saja, tetapi adalah yang nek lagi jengkel karo bojone, dia bisa mengendalikan diri untuk tidak menyakiti. Karena begini, orang itu kalau marah, siapapun termasuk saya, kadang-kadang kan punya kecenderungan pengen menyakiti orang yang jadi sumber atau dianggap objek kemarahan kita. Akhirnya muncul, misalkan kata-kata yang kasar, yang ditujukan untuk menyakiti dia atau membuat dia mengerti atau membuat dia kapok untuk melakukan hal yang tidak kita sukai, atau bahkan kadang-kadang sampai tangan, begitu ya, memukul, membanting begini. Paling tidak ekspresi sajalah, ekspresinya kita munculkan begitu, rasa tidak suka begitu, yang kemudian itu membuat orang lain yang menjadi sumber dan objek kemarahan kita itu menjadi tidak nyaman. Maka Rasulullah SAW menegaskan kuat itu adalah kemampuan kendali diri. Karena begini, yang jenenge Hercules Jakarta ya, pokoknya krempeng ya, cilik gitu. Saya kira orangnya gede dhuwur gitu loh. Tapi ternyata pokoknya krempeng cilik kayak ya, tapi ya preman medeni gitu ya. Nggak tahu berapa orang yang mungkin, mudah-mudahan sih tidak ya, pernah dia pukul, pernah dia bunuh mungkin begitu. Itu contoh bahwa ketika seseorang itu marah, itu dampaknya luar biasa. Nah, bayangkan kalau yang marah adalah penguasa, mungkin kayak Firaun, betul kan? Karena dia marah, kekuasaannya akan berhenti begitu, akhirnya dia membunuh setiap bayi laki-laki dari Bani Israel. Itu contoh ya, kemarahan yang berdampak besar. Nggak tahu Putin kejengkel ora sih begitu ya, ngebom Ukraina. Dampaknya nanti pangan dunia ya ke Indonesia, itu yang besar-besar gitu. Kalau kita yang kecil-kecil kayak begitu ya, bayam bisa ditandur, saya tukul ya insya Allah nggak terpengaruh. Kemarin saya dapat cerita tentang bagaimana Brasil itu mengendalikan harga telur. Ketika sekarang kan eranya konglomerasi ya, jadi perusahaan-perusahaan besar itu menguasai aset dan hayat hidup orang banyak gitu. Ya kalau mohon maaf ya, kalau di peternakan kita sudah ya, nggak ada peternakan kecil-kecil yang bisa bertahan hidup. Rata-rata peternakan itu besar-besar. Maka menjadi kartel. Kartel itu monopoli yang bekerja sama banyak begitu ya, jadi kartel. Itu nanti menetapkan harga sakarpe dewek begitu. Satu kali di Brasil itu ada kartel gitu yang menaikkan harga telur tinggi banget. Jawaban orang-orang Brasil itu, kita nggak usah makan telur, begitu, dan berhenti gitu. Tapi mungkin nggak berlaku untuk minyak ya. Kenapa? Karena minyaknya masalahnya bukan karena dimakan, hilangnya bukan karena dimakan, hilangnya itu karena dipindahkan untuk biosolar, untuk bahan bakar, begitu. Pernah nggak dapat informasi jelantah-jelantah dikumpulkan dibeli gitu? Karena memang itu untuk bahan bakar. Jadi salah satu bahan bakar sekarang itu sumbernya adalah CPO. Begitu. Jadi nek kaya ngono ya mengko ya karena sing urip begitu, kita tetap saja ya tidak equal, tidak sama persis. Kok ngomongannya kayak begitu ya? Aduh, mantan politisi ngomong jadi kayak begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, itu yang saya dapatkan dari beberapa hadis yang menjelaskan bahwa Islam itu tidak hanya perkara-perkara sholat, akhlak, pergaulan gitu, tapi tentang cara pandang kita terhadap hidup, tentang nilai-nilai kehidupan. Jadi kaya miskin ukurannya bukan harta, gitu ya. Kuat lemah bukannya perkara fisik saja,
rugi, bangkrut, untung itu bukan hanya perkara material, begitu. Ini yang mestinya menjadi bagian yang kita pelajari juga di dalam agama, sehingga tidak misalkan ada orang rajin ke masjid, tapi kalau berkaitan dengan masalah harta itu bahasa Jawanya yang geragas, begitu. Geragas itu apa ya? Kemaruk lah, siapa kayak begitulah. Ya karena sudut pandang, karena cara pandang dia begitu, bahwa ya ibadah yang penting begitu ya, sholat yang penting begitu. Sedangkan cara pandang dia terhadap harta, kekayaan, kehidupan itu enggak berubah. Nah ini yang pertama ya. Jadi mudah-mudahan dengan hadis yang saya sampaikan itu menjadi satu pemahaman bahwa Islam adalah agama yang menyangkut juga tentang persoalan-persoalan nilai di dalam kehidupan yang perlu kita pelajari dan dijadikan pedoman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa dalam hadis ini diceritakan tentang orang yang datang di hari kiamat, pahalanya itu banyak. Sholat, mungkin tidak hanya sholat fardu, sholat rawatib, sholat sunnah yang bermacam-macam dikerjakan, dengan puasa, tidak hanya Ramadan tapi Ayyamul Bait, Senin Kemis dan sebagainya dikerjakan, dengan zakat, dengan sedekah, dengan macam-macam. Tapi datang pula di hari kiamat itu dengan dosa karena pernah mengejek seseorang, pernah memaki seseorang, mencaci seseorang, memfitnah seseorang, membuli seseorang, merendahkan seseorang. Dan kadang-kadang mengeluarkan kata-kata dengan mengeluarkan isi dompet itu beda loh rasanya. Kalau mengeluarkan isi dompet, tokna misalkan 1.000 kan kerasa gitu ya, ingatannya mungkin beberapa waktu itu masih kelingan, yang mau ngetokna duit 100 begitu ya, itu masih lama. Tapi non sewu, orang mengeluarkan kata-kata, orang kerasa kadang-kadang, nggak membekas itu kata-kata itu. Padahal non sewu, Bapak Ibu sekalian, kata-kata itu berupa makian, cacian atau fitnah atau apapun, meskipun orang kerasa, mungkin memori kita sudah hilang, tapi dosanya itu kan sudah tertulis. Dosa atas cacian, makian, fitnahan yang dilakukan oleh seseorang itu sudah tertulis. Maka kalau kemudian ini tidak diselesaikan di dunia berupa permintaan maaf, dimaafkan dan sebagainya, nanti ketemunya di akhirat. Nah, cilakani di era sekarang ini, era medsos, kadang-kadang kan orang gampang banget begitu ya. Konon netizen Indonesia itu terkenal ganas-ganas kalau berkomentar begitu, kasar pol, terutama menyangkut dua hal. Satu, para haters di dalam dunia selebriti, yang kedua dunia politik. Saya ada di grup politik begitu ya, ada ikut salah satu grup politik. Itu kadang-kadang Masya Allah begitu ya, kata-katanya itu kasar gitu, keluar begitu, yang sih meneng bain ya. Tapi ya Masya Allah gitu, saya bilang eman-eman begitu ya. Yang menasihati juga banyak, tapi yang namanya juga wong ingin begitu ya. Dia mungkin pengen melampiaskan ketidakpuasan atau masalahnya apa bardomai dilalah begitu, terus baca kayak begitu, akhirnya dia lontarkan itu emosinya itu di medsos begitu. Saya bilang ini ketika kata-kata itu sudah dilontarkan, dituliskan, diposting, sudah dicatat malaikat sebagai cacian, makian. Yang repotnya Bapak Ibu sekalian, kita misalkan lewat medsos mencaci seseorang, memaki seseorang, membuli seseorang. Bok yang dibuli belum tentu mendapatkan kata-kata kita, alias bulian kita nggak sampai, cacian kita nggak sampai, makian kita nggak sampai. Tapi dosa atas bulian itu kan sudah ditulis oleh malaikat. Masya Allah. Oleh karena itu, jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi karena kegagalan mengendalikan diri dan emosi kita dengan gampang melontarkan, memposting begitu ya, hal-hal yang tidak benar begitu. Jangan gampang menuduh lah.
sing wewedange nyongko ya. Itu kan tuduhan. Kalau orang itu nggak terima, tidak ada permintaan maaf, nanti perkaranya rampung ini nang akhirat. Begitu. Ya jangan menuduh kayak begitu. Mending ditanyakan kalau sing ngombe wedange nyong sih siapa? Itu kan bukan tuduhan ya. Tapi kalau langsung, kamu ya minum wedang saya. Nah ini Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Itu hal yang kedua yang menurut saya perlu betul kita miliki adalah kemampuan kita untuk menjaga amal-amal kita berupa sholat, berupa puasa, berupa zakat, berupa ngaji, berupa sedekah, berupa apapun. Jangan sampai di akhirat nanti digunakan pahala-pahala kita untuk menutupi dosa-dosa kita karena komentar, kalimat, postingan, apapun begitu. Terutama di grup WhatsApp gitu ya, yang rame gitu ya kadang-kadang. Aduh, Masya Allah begitu. Kecuali guyon ya. Kalau guyon antar teman yang memang sudah dekat, enggak masalah sih. Namanya juga ngeprank. Istilah sekarang apa, ngeprank ya. Rasulullah kan juga kadang-kadang ngeprank para sahabat. Seorang tua datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Kata Rasulullah, mbah teng surga orang tua. Mbah nangis. Begitu. Diprank oleh Rasulullah. Kata Rasulullah kemudian menjelaskan, di surga nanti nggak ada orang tua, jenengan masuk surga nom gitu ya. Jadi kadang-kadang ini yang perlu kita miliki juga ya. Kalau dengan teman diprank jangan sakit hati lah, begitu ya. Jangan nesu begitu. Karena Rasulullah kadang-kadang guyonan dengan para sahabat kayak begitu. Terutama kita yang sudah akrab, sudah menisuk ketemu nang masjid, mensore ketemu nang masjid, guyon sidik jengkel telung dina ora gelem wawuh begitu. Itu kan yang biasa sajalah begitu. Ada yang kayak begitu ya? Hah? Nggak ada ya? Iya. Nggak ada yang berani ngeprank apa? Suatu kali temennya diprank aja deh, begitu. Orangnya di sini ya. Ya, nggak apa-apa. Guyon nggak apa-apa. Kalau kira-kira dia sakit hati ya minta maaf lah, begitu ya. Ya begitu kan Rasulullah datangi seorang sahabiah gitu. Ya Rasulullah, suami saya ngundang Anda. Bahasa saya, mbok bojomu sing matanya putih-putih kae. Enggak ya Rasulullah, mata suami saya normal, enggak putih-putih gitu. Kata Rasulullah, mbok setiap orang matanya ada putih-putihnya, kata Rasulullah SAW. Iya kan? Ya, datang lagi gitu ya. Mau perang kan? Ya Rasulullah, saya minta ikut perang, tapi saya nggak punya onta, saya cari kendaraan nggak ada gitu. Kata Rasulullah, tak golekna anak onta ya, gitu ya. Nyong ora duwe jaran, tak golekna belo ya, begitu. Gitu kalau bahasa kita sekarang ya. Kata orang itu, ya aku nggak kuat ya Rasulullah, belo tumpakin nyong gitu. Kata Rasulullah, mbok setiap belo ya anaknya jaran juga kan. Setiap kuda dewasa kan anaknya kuda juga. Saya dewasa kayak begitu anaknya wong juga gitu. Ini Rasulullah SAW ya. Saya pengen memang dunia kita ya kayak begitu ya, cair, menyenangkan, happy begitu ya. Orang kaku ketemu menang pain. Arep buyoni wedi pok damai. Mutung, mesti orang makat masjid maning. Itu yang kedua ya. Perlunya menjaga amal-amal kita dengan menjaga diri kita. Jadi saya kadang-kadang begini Bapak Ibu sekalian, mungkin saya keliru ya, saya salah begitu. Kadang-kadang saya punya grup kan, isinya wong tua, sing diposting gambar sing ora pantes begitu, ora pantes begitu ya. Jujur yang meneng bae dideleng ya iyalah, dosa ya iyalah, yang saya dosa. Masa ora dosa ya begitu, saya dosa tetap begitu. Tapi maksud saya begini, yang menang kuwi dan semua orang diam agar orang yang posting itu tidak mendapatkan perhatian, karena orang itu memposting sesuatu kan pengen dapat perhatian. Kalau semakin banyak yang memperhatikan, dia senang meskipun perhatiannya itu berupa kontroversi, sesuatu yang berbeda dengan yang dia kehendaki, bukan dukungan tapi mungkin perlawanan begitu. Dia senang begitu dapat apa yang dia butuhkan. Ngesok posting maning begitu, biar dapat perhatian lagi begitu, biar anget maning grupe begitu. Jurnal bayan tuh ngesok kapok. Enggak sih, live sih enggak begitu. Cuma saya iya, live dari grup, dengan grup sini koyo ngono begitu ya. Ya bersabar memang kemudian. Jadi itu yang saya maksud.
Ini psikologi ya. Ketika orang menyampaikan sesuatu, dia kan butuh perhatian. Ketika nggak mendapatkan perhatian, apa yang dia sampaikan tidak akan diulang lagi. Tapi kalau diperhatikan, janganlah begitu, haram nih, dosa nih, ngaruh yang dosa gitu, ngesuk posting maning. Kadang-kadang kayak begitu. Kadang-kadang sih ada yang sadar begitu. Kalau sudah kebangetan banget, saya biasanya begini polanya. Kalau sudah ada yang mulai ngomong, lah tak timpali langsung begitu, sengakeh begitu, sehingga nanti banyak yang mendukung begitu. Nunggu ada yang berkomentar, bereaksi, baru gongi begitu. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini, atadruna manil muflis, tahukah Anda orang yang bangkrut? Kita bisa belajar, seandainya suatu kali kita jadi korban bulian, cacian, makian, fitnahan seseorang. Menurut saya kalau kita menjadi orang yang jadi korban kayak begitu, tapi jadi istilah korban kayak aneh lah. Korban itu koriban, mendekat. Makanya ada korban sapi itu kan karena pengen mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Indonesia mengalami perubahan makna, itu korban itu negatif ya. Ya, seandainya saat kita jadi korban bulian, cacian, makian, menurut saya tidak perlu sakit hati. Kalau bisa, tidak perlu marah, tidak perlu jengkel. Kalau saya difitnah orang, kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pahala dia pindah ke saya. Betul? Ya kan? Dia punya pahala, punya kebaikan itu dipindah ke saya. Jadi saya untung. Asal saya sabar menerima hal itu. Atau yang kedua, yang punya dosa dipindah ke dia. Kan begitu dalam hadis ini. Tapi jangan kemudian nggak itu sakit orang apa-apa lah, itu dibully orang begitu ya. Jangan kayak begitu. Jadi pikiran kita kan kadang-kadang begitu yang orang-orang sekarang pikirannya kelambiar begitu, adoh begitu. Ya nggak dosa apa-apa kan, dibully orang kan begitu. Nanti dosanya pindah ke sana kayak begitu. Ya, jadi kalau kita suatu saat itu jadi korban, disakiti, domai bojone misalkan begitu ya, atau disalah-salahna oleh seseorang padahal bukan kita yang bersalah. Kalau bisa, kalau perlu kita santai saja, happy saja, begitu. Nggak perlu marah, nggak perlu sakit hati. Toh Allah tahu persis bahwa saya tidak seperti yang dia tuduhkan, yang dia katakan kepada saya. Apa masalahnya? Allah tahu persis saya nggak seperti yang dia tuduhkan kok. Kan enak, begitu. Dan ini yang akan membuat kita memiliki mentalitas, memiliki maknawiyah itu yang stabil, yang kokoh, yang kuat, yang tidak gampang sakit hati, tidak istilahnya baper, bawa-bawa perasaan, atau merasa menjadi koper, korban perasaan, gitu. Begitu ya, biasa saja. Dan teladan kita Rasulullah SAW itu luar biasa kalau perkara seperti ini ya. Tadi dibacakan oleh Ustaz Salimuddin ya, surah Al-Fat. Itu kan diantara kisahnya kan begini. Rasulullah kan mau ibadah ke Mekah, dicegat orang ulih. Padahal sudah membawa hewan korban untuk dibawa disembelih di Mekah segala macam begitu. Sudah siaplah seluruh perlengkapan dan kebutuhan. Karena nggak boleh, akhirnya membuat perjanjian kan di Hudaybiyah. Nah, perjanjian itu kan dianggap berat sebelah oleh para sahabat. Kalau ada orang Mekah ke Madinah menjadi Muslim, orang Madinah harus mengembalikan ke Mekah. Tapi kalau ada orang Muslim dari Madinah ke Mekah, orang kudu dibalik. Nah, itu kan berat sebelah perjanjian itu. Sehingga ketika perjanjian itu sudah ditandatangani, Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk tahallul. Sudah kita balik saja, kita sembelih nih, dan kita cukur rambut begitu. Ternyata ini bahasa saya ya, Rasulullah itu nggak dipatuhi, diboikot. Perhatikan, Rasulullah itu boikot, perintahnya nggak dipatuhi itu. Tapi Rasulullah santai saja kan kayak begitu. Beliau masuk ke tendanya, ketemu sama istri beliau yang waktu itu ikut Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, cukur sendiri saja gitu ya, sembelih sendiri saja kambingnya gitu. Hanya Rasulullah melakukan itu. Beberapa saat kemudian
Para sahabat baru mengikuti tindakan Rasulullah SAW sambil mereka menangis, merasa berdosa telah menyakiti Rasulullah SAW. Ya meskipun hanya dalam hitungan jam mungkin begitu ya, atau dalam hitungan waktu yang tidak sampai seharian, tapi tetap saja Rasulullah pernah mendapatkan perlakuan negatif bahkan dari para sahabat sendiri gitu, diboikot. Jadi kita itu jangan gampang marah ketika memerintahkan seseorang begitu ya, terus ora dilakoni begitu, terus jengkel, terus dasar wong angel domongi jan keras kepala banget kayak wong lho begitu. Biasa saja begitu. Karena memang kewajiban kita kan menyampaikan, yang mengubah 100% Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang didakwai selikur tahun nembe gelem berubah. Abu Sufyan masuk Islam pada waktu Fathu Mekah. Fathu Mekah itu tahun ke-8 Hijriah kalau nggak salah ya. Nanti kalau salah saya diluruskan. Berarti kan suwe banget itu. Ada orang yang selikur tahun diceramai, didakwai, diajak, diberikan bukti-bukti, fakta-fakta, tapi orang berubah. Itu Rasulullah santai saja begitu dan menerima kondisi yang seperti itu. Ini yang perlu kita miliki. Jadi nek masjid iki orang penuh baen ya subuhane ya sing sabar begitu ya. Ora usah nguman-nguman, ora usah ngelek-elek, ora usah melontarkan kata-kata yang bersumber dari emosi dan kemarahan kita karena wong angel banget domongi begitu. Ya. Kita tetap saja menyampaikan, tetap saja cari cara, cari upaya, cari metode gitu ya untuk membuat orang itu jadi tertarik kepada Islam, datang ke masjid, meramaikan ibadah sholat subuh dan sebagainya. Jadi kita perlu kembalikan hati kita itu dalam situasi yang seperti itu. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Terbitnya jam 5:56, masih ada 4 menit atau 5 menit sampai 10 menit jam 6 begitu kalau mau nunggu sampai terbitnya sempurna. Mungkin ada koreksi, ada kritik atau perbaikan dari apa yang saya sampaikan, atau mungkin ada tambahan, atau mungkin ada diskusi sedikit 1-2 persoalan. Monggo. Tidak ada, alhamdulillah. Jadi monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Bagaimana jika ada pertujuan memecah belah muslimin? Bagaimana sikap kita? Oh, nggih. Mengurangi dosa. Nggih. Yang pertama, tentu kemudian kalaupun kita pengen menyampaikan, menasehati, mengingatkan, itu adalah kewajiban kita. Yang kedua, kita perlu menggunakan metode, cara, ungkapan-ungkapan, pilihan-pilihan kalimat yang kita yakini paling tepat. Misalnya begini. Idhaba ila fir'auna. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Faqula lahu qaulan layyinan. Dan katakanlah kepada Firaun itu kata-kata yang lembut. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk nasihati Musa sing jelas kejamnya luar biasa itu dengan qaulan layyinan, kata-kata yang lembut. Jadi pilihan kata, pilihan diksi, pilihan ungkapan itu penting kita miliki. Karena kadang-kadang ketika ada kata-kata yang interpretasinya itu bisa berbeda, itu timbul masalah. Saya kemarin baru saja mengalami, Pak. Cerita enggak apa-apa nggih? Saya kan ada di grup tenis, saya wakil ketua PLT Banyumas. Itu pengen PLT itu main bersama di lapangan PTKI. Nah di sana sebetulnya sudah ada grup yang biasa main, begitu. Terus
karena saya organisasi, saya kan kemudian akan menyampaikan surat ke instansi. Nah, ke grup itu, karena saya ada di dalam grup itu, saya mengatakan begini, mohon izin PLT Banyumas mau latihan tenis bersama di lapangan itu. Dan monggo bagi grup yang sudah biasa main untuk bergabung. Pikiran saya kan sederhana ya, karena saya instansi, saya perlu melaporan ke instansi, karena instansi sama instansi kerjasamanya kan mesti surat menyurat kan. Karena di sana sudah ada grup kan, saya ajak sekalian begitu, daripada kemudian kalau resminya kan kemudian saya yang bermain di sana, karena grup itu bukan home base-nya, artinya tidak secara resmi menjadi home base di situ. Tidak ada surat bahwa dia adalah home base-nya di situ gitu. Tempat latihan resminya itu di situ nggak ada sama sekali gitu. Ternyata kata-kata monggo silakan bergabung itu interpretasinya diusir begitu katanya. Loh, harusnya Anda yang bergabung dengan kami, bukan kami yang bergabung dengan Anda. Oh, rame ning grup begitu. Yang menang gitu. Loh, priwe ya wong interpretasi kan angel ya. Itu contoh ya. Saya menggunakan kata-kata yang menurut saya sudah paling tepat begitu ya. Tapi interpretasinya berbeda, yang domai begitu, salah-salah kayak begitu, ya serapapa lah begitu. Tapi akhirnya clear, selesai sih semuanya. Itu contohnya. Jadi ini yang perlu kita miliki gitu ya. Kita sampaikan. Kemudian berapa kali, berapa puluh kali, berapa ratus kali, berapa lama, gitu ya. Itu yang kadang-kadang kita tidak bisa mengukur. Mungkin sekali domong urung, 2 kali, 3 kali, 10 kali, 100 kali baru berubah. Oleh karena itu yang ketiga kemudian kita memang perlu memiliki kesabaran untuk menyatukan umat ini dalam pemahaman yang bisa saling mendukung. Bahwa kita memang berbeda, beragam, itu sudah sunatullah, nggak mungkin begitu untuk disatukan. Yang penting adalah perbedaan-perbedaan itu tidak menimbulkan permusuhan, pertengkaran, friksi dan hal-hal yang kontraproduktif terhadap kekuatan umat Islam. Gitu. Ini yang saya secara pribadi Pak, saya sangat konsen gitu untuk mengingatkan diri saya pribadi dan kalau mau begitu ya umat Islam, udahlah perbedaan itu memang sunatullah, wajar terjadi. Ya seperti sekarang lah, ono sing Setu, ono sing Minggu iso ora apa-apa lah. Begitu. Masing-masing kita menghargai orang yang berbeda. Dan kalau memang tidak forumnya ndak usah berdebat. Kecuali memang ada forum, kita diskusi masalah ini. Menurut pendapat Imam Syafi'i seperti apa, Imam Malik seperti apa, Imam dan sebagainya begitu ya. Kemudian kita adu argumentasi misalkan di forum itu sebagai sebuah kajian ilmiah, monggo saja. Tapi kalau kemudian di grup begitu ya, itu kadang-kadang kontraproduktif begitu. Sudahlah, diam sajalah, menang paen begitu. Wis ngono, jenengan arep Setu yang ana, arep Minggu yang ana begitu. Wis corna paen. Gitu. Ana sing milih Setu ya kari golet goni begitu ya, ana sing Minggu yang golet goni. Kalau misalkan satu takmir sudah menetapkan ini Sabtu, ini Minggu, liyane manut bae lah, ora usah ribut begitu. Kenapa? Ya paling gitu menurut saya ya. Ya kayak saya begitu. Nyong jadi pengen Setu, dikon Minggu ya manut bae begitu. Ya karena saya yang nyuruh itu masjid depan rumah saya, tempat saya ceramah, tempat saya mengisi pengajian. Nah yang kemudian menolak karena alasan itu, saya yakin bisa menjadi persoalan yang lebih kompleks lagi begitu, complicated begitu. Surapapa lah. Begitu. Iya. Begitu ya. Jadi ini yang barangkali perlu kita miliki, sikap lebih toleran gitu terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Sekali lagi selama perbedaan itu argumentatif, bukan ngawur loh ya. Bukan waton Suloyo, bukan waton beda. Nyong Senen bae lah begitu badane lah, kowe ora ana aku jelas. Begitu. Tapi selama Minggu atau Sabtu itu kan masing-masing argumentasinya jelas begitu. Dan para ulama mazhab juga ada argumentasi terkait masalah-masalah seperti itu. Oke, ngaten ya Pak, nggih. Ya mudah-mudahan masjid ini beragam tapi satu, Bhinneka Tunggal Ika. Amin. Ada lagi? Cukup. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Amin. Dan mari kita tutup majelis kita dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan kepada
demikian yang bisa kita aturkan pada